api agung dan kearifan para pemujanya. Agung merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia. Secara administratif berada di wilayah Kabupaten Karangasem, Pulau Dewata, Bali. Berdiri megah sebagai gunung api tertinggi di Pulau Bali, Agung memiliki ketinggian sekitar 3014 meter di atas permukaan laut. Kemegahan nama gunung api ini identik dengan keagungan dan keluhuran spiritual dalam kosmologi dan teologi para pemujanya. Dalam konteks kegunung apian, sejarah panjang vulkanisme Gunung Api Agung menjadi hal yang menarik bagi para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kegunung apian. Selain sebagai sumber ancaman bahaya, Gunung Api Agung banyak memberikan manfaat bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Mitos pembentukan Gunung Api Agung. Dalam lontar candi Supralingga Buana diceritakan, Sang Hyang Pasupati memerintahkan Sang Hyang Benawang Nala, Naga Anantaboga, Naga Besakih, dan Naga Tatsaka untuk memindahkan sebagian puncak Gunung Semeru ke daerah Bali Dwipa. Di antaranya dipindahkan ke puncak Gunung Batur dan Gunung Agung. Kedua gunung ini terkenal dengan sebutan Dwi Lingga Giri Purusa Perdana. Mitologi masyarakat Bali sekitar Gunung Api Agung tidak lepas dari karisma Pura Besakih yang terdapat di lereng bagian barat daya. Gunung bagi masyarakat Bali mempunyai fungsi dan pandangan khas, di mana alam di sekitarnya mempunyai pembagian wilayah tertentu bagi fungsi keyakinan religi masyarakat Bali. Laut dipercaya sebagai tempat yang dihuni oleh para roh jahat. Daratan dan lereng gunung dipercaya sebagai wilayah tempat manusia.
sampai ke puncaknya, merupakan tempat para dewa. Babat pendirian Pura Besaki. Dalam lontar Markandeya Purana, asal mulanya Pura Besaki, dikisahkan seorang yoga atau pertapa yang bernama Resi Markandeya. Ketika sedang bertapa di Gunung Hyang, konon adalah Dieng di Jawa Tengah, sang Resi mendapat titah dari Hyang Widiwasa agar beliau dan para pengikutnya merabas hutan di Pulau Dewa. Bersama para pengikutnya yang berjumlah kurang lebih 8.000 orang, sang yogi menuju Pulau Dewata untuk merabas hutan belantara. Saat merabas hutan, banyak para pengiringnya yang sakit lalu meninggal dunia karena tidak didahului dengan upacara yatnya. Sang yogi menghentikan perambahan hutan dan kembali ke tempat pertapaannya semula untuk melanjutkan semedi. Pada satu hari yang dipandang baik, beliau kembali ingin melanjutkan perambasan hutan. Kali ini para pengiringnya berjumlah 4.000 orang. Setelah tiba di Pulau Dewata, sang yogi segera melakukan tapa yogi semadi bersama para yogi lainnya dan mempersembahkan upacara yatnya, yaitu Dewa Yatnya dan Buta Yatnya. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya disuruh bekerja melanjutkan perambasan hutan. Di tempat di mana dimulai perambasan hutan itu, sang yogi Markandeya menanam kendi, payung berisi air dan pancadatu berupa logam emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu, disertai permata merah adi, dan upacara selengkapnya diperciki tirta pengentas sebagai air suci. Tempat di mana sarana-sarana itu ditanam diberi nama Basuki. Di tempat itu pula Besaki dibangun. Besaki memancarkan spirit yang terus mengalir tiada terputus ke sekujur tubuh Bali, melintasi zaman, menembus batas generasi. Besaki memang mengisahkan sedemikian banyak, panjang dan mendalam di dalam dinamika kehidupan Bali, mulai dari tata sosial, politik, ekonomi hingga pertarungan memperebutkan hegemoni, otoritas kekuasaan, ideologi dan visi kesemestaan, bahkan juga puncak spiritualitas. Kawasan yang dalam kosmologi lokal diposisikan sebagai hulu atau kepala bumi Bali ini memang menjadi titik terpenting yang merekam data dan peta raga maupun jiwa peradaban manusia Bali yang nyaris paripurna dari zaman ke zaman. Subak adalah nama sistem atau pola pengairan pada masyarakat Bali, termasuk juga di wilayah lereng Gunung Agung. Pola pengairan ini mempunyai sistem tersendiri di mana perhitungan pembagiannya mengacu pada filosofi kearifan masyarakat Bali yang religius.
gunungnya meletus, lahir dan masuk ke Badung. Yang lokina mereka ke Badung. Dalam sejarah kehidupan manusia, sejak tahun 1800 Gunung Api Agung pernah meletus 4 kali, yaitu 1808, 1821, 1843, dan 1963. Kena abu ragana, kena kena ban. Pola dan sebaran hasil letusan menunjukkan tipe letusan yang hampir sama dengan menghasilkan aliran piroklastika, aliran lava, lontaran batuan pijar, dan hujan abu. Dari keempat letusan tersebut, tahun 1963 merupakan letusan yang cukup spektakuler dan masih terkenang dengan baik oleh sebagian penduduk yang tinggal di sekitarnya. Tahunan waktu itu kebetulan meletus gunungnya, dia ngajak ke ngungsi kan memang tiaya ke Badung. Letusan Agung 1963 berlangsung hampir 1 tahun, yaitu mulai dari pertengahan Februari 1963 hingga 26 Januari 1964. Dini hari, tanggal 16 Februari 1963, penduduk sekitar Gunung Api Agung merasakan gempa ringan, disertai suara gemuruh letusan. Masyarakat panik dan mulai berhamburan keluar rumah. Letusan terus berlangsung berselingan dengan puncak letusan besar terjadi pada tanggal 17 Maret dan 16 Mei 1963. Kedua letusan besar itu menghasilkan hujan pasir dan abu, aliran piroklastika, dan fase terakhir mengeluarkan lelehan lava. Hujan yang cukup lebat pada akhirnya melongsorkan material letusan yang menumpuk di lereng atas menjadi aliran lahar. Dalam upaya mitigasi bencana gunung api, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melakukan monitoring aktivitas vulkanis Gunung Api Agung secara kontinu dan periodik. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat aktivitas Gunung Api Agung, sehingga peringatan dini ancaman bahaya letusan gunung api dapat diinformasikan kepada masyarakat sekitar Gunung Api Agung. Ini adalah endapan aliran piroklastika yang dihasilkan oleh letusan Gunung Agung
pada tahun 1963. Kalau kita ngelihat struktur endapannya yang terdiri dari abu, pasir, dan beberapa bongkah batuan yang kita sebut sebagai bom gunung api atau vulkanik bom, ini disimpulkan bahwa endapan awan panas ini atau endapan piroklastika ini dihasilkan melalui suatu proses melalui letusan kolom kolaps atau tiang kolom letusan. Tahun 63, letusan besar ini mengalir menghasilkan endapan awan panas ke arah lereng tenggara dan lereng barat daya. Melalui Pura Besakih, visi kosmologi dan teologi Bali diminiaturkan dengan lengkap, yang diwujudkan dalam bentuk pura yang berjumlah 18. Besakih jelas menyiratkan jejak kearifan kawasan berundak-undak. Makin tinggi undakannya, makin suci. Sebaliknya, makin rendah undakannya, makin cemar, tak suci. Dari sini, belakangan tercipta pemujaan Dewa Gunung. Alir tradisi besar Hindu lantas menamai Dewa Gunung itu menjadi Siwa Parwata.